Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa, nomor NIM 2005007. Saya dari D3 Keperawatan Widya Husada Semarang. Saya akan mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman sebelumnya, lebih tepatnya pada di zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan ialah sebagai bahasa penghubung antar suku pada pelosok Nusantara. Selain itu juga, bahasa Melayu tersebut digunakan sebagai bahasa perdagangan antar pedagang dalam suatu Nusantara ataupun juga di luar Nusantara. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye-Tujoh, Aceh pada tahun 1380. Kedua, prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Ketiga, prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Keempat, prasasti Kuto Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Kelima, prasasti Karang Brahi Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia atau bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, atau lebih tepatnya bahasa kasar dan bahasa halus. Ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Bahasa Indonesia sebagai identitas sosial. B. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. C. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. D. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan budaya nasional, ilmu, dan teknologi. Dan terakhir, alasan bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional. 1. Dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia, bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti. Di Indonesia, bahasa itu diperkirakan dipakai hanya oleh penduduk Kepulauan Riau,
Linggau dan penduduk pantai-pantai di seberang Sumatera. Yang kedua, mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa? Tidak hanya secara fonetis dan morfologis, tetapi secara leksikal. Seperti diketahui, bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataannya bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.